Baik, kita lanjutkan materi pertemuan 12, perdagangan internasional, keunggulan komparatif dan nilai tukar untuk bagian yang kedua. Pada bagian kedua ini kita akan fokus pada beberapa hal terkait dengan term of trade, nilai tukar, arus perdagangan, dan hambatan-hambatan perdagangan. Term of trade adalah rasio produksi domestik terhadap produk impor. Term of trade menentukan bagaimana manfaat perdagangan didistribusikan di antara mitra dagang. Nilai tukar. Jika perdagangan itu bebas, pola perdagangan dan aliran perdagangan merupakan hasil dari keputusan ribuan eksporter dan importer dan jutaan rumah tangga dan perusahaan. Nah, untuk memahami pola ini harus dipahami tentang nilai tukar, exchange rate atau kurs nilai mata uang. Nilai tukar adalah rasio dua mata uang yang diperdagangkan atau harga suatu mata uang dalam mata uang lain. Untuk setiap pasangan perdagangan, ada kisaran nilai tukar yang membuat masing-masing negara secara otomatis memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan keunggulan komparatif. Perdagangan dan nilai tukar model dua negara dan dua barang. Nilai tukar menentukan term of trade. Exchange rate determine the term of trade. Misalnya harga domestik kayu dan baja gulung di USA dan di Brasil. Di USA harga kayu itu $1 per foot kubik, sedangkan harga baja gulung itu adalah $2 per meter. Di Brasil itu harga kayu itu 1 real, 1 foot itu 3 real, dan harga baja gulung itu 4 real. Kebutuhan untuk mengimpor atau memproduksi dalam negeri akan sangat tergantung kepada nilai tukar. Aliran perdagangan ditentukan oleh nilai tukar. Misalnya nilai tukar 1 US dollar sama dengan 1 real Brazil, di mana harga real itu sama dengan 1 dolar, maka Brazil akan impor kayu dan baja dari Amerika. Kalau 1 dolar itu sama dengan 2 real, itu kan artinya harga real kan cuma setengah dolar. Brazil impor kayu. Kalau 1 dolar Amerika sama dengan 2,1 real, maka harga realnya 0,48 dolar, maka Brazil impor kayu, Amerika akan impor baja. Kalau nilai tukar 1 dolar Amerika sama dengan 2,9 real atau harga real itu 0,34 dolar, maka Brazil impor kayu, Amerika impor baja juga masih sama. Tapi kalau 1 dolar sama dengan 3 real, sehingga harga real itu adalah 33 sen US, maka Amerika akan impor baja. Dan kalau 1 dolar harganya 4 real, maka harga real itu, term of trade real itu adalah 25 sen. Maka Amerika akan impor kayu dan impor baja. Jika nilai tukar tepat, perdagangan bebas akan mengarahkan suatu negara menggunakan sumber daya untuk memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Hanya produk yang mempunyai keunggulan komparatif akan unggul di pasar dunia. Sumber-sumber keunggulan komparatif yang terutama adalah faktor endowment atau faktor limpahan sumber daya.
Faktor endowment adalah jumlah dan kualitas tenaga kerja, lahan, dan sumber daya alam suatu negara. Dan faktor ini agaknya dapat menjelaskan bagian penting dari pola perdagangan dunia. Teorema Heckscher-Ohlin. Teorema Heckscher-Ohlin itu adalah teori yang menjelaskan keberadaan keunggulan komparatif suatu negara melalui faktor endowment yang dimilikinya. Menurut teorema itu, suatu negara akan memiliki keunggulan komparatif dalam produksi jika negara tersebut mempunyai input yang berlimpah yang digunakan secara intensif dalam produksi. Penjelasan lain tentang aliran perdagangan itu diferensiasi produk atau product differentiation, yaitu respon secara alamiah terhadap keragaman preferensi di dalam suatu perekonomian. Sejumlah ekonom membedakan manfaat yang diperoleh dari keunggulan komparatif yang diciptakan dan keunggulan komparatif alamiah. Jadi keunggulan komparatif itu alamiah itu juga merupakan bagian penting dikaitkan dengan aliran perdagangan barang dan jasa. Skala ekonomi, yang kedua skala ekonomi. Boleh jadi tersedia ketika memproduksi untuk ke pasar dunia, tapi mungkin tidak tersedia ketika memproduksi untuk pasar domestik, karena skala ekonomi itu juga akan menentukan keunggulan. Makin besar skala ekonomi makin murah sehingga dia akan makin unggul. Hambatan perdagangan itu ada tarif, subsidi ekspor, dan kuota. Proteksi itu adalah praktek melindungi suatu sektor ekonomi dari persaingan dengan kompetitor asing. Tarif itu berupa pajak impor, sedangkan kuota itu batas dari jumlah barang yang boleh diimpor. Kalau lebih dari itu dia dikenakan tarif. Misalnya. Itulah rangka proteksi produk-produk dalam negeri terhadap produk dari produk asing. Subsidi ekspor itu adalah subsidi pemerintah kepada perusahaan domestik untuk mendorong ekspor. Jadi supaya terjadi surplus perdagangan, ekspor itu didorong dan pemerintah memberi subsidi. Sedangkan dumping itu dipahami karena merujuk pada perusahaan atau industri yang menjual produk di pasar dunia yang harganya lebih rendah dari biaya produksinya. Nah, selanjutnya menjadi bagian penting ini terkait dengan integrasi ekonomi, economic integration. Integrasi ekonomi terjadi manakala dua atau lebih negara membentuk zona perdagangan bebas. Misalnya European Union dan the North American Free Trade Agreement, NAFTA, merupakan contoh dari integrasi ekonomi. AFTA, dengar AFTA, Asian Free Trade Zone Agreement, juga ada contoh lain di Asia. The European Union adalah blok perdagangan Eropa, terdiri dari negara-negara Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, dan the United Kingdom. Itu Uni Eropa, European Union. Dia udah berhasil menyepakati nilai mata uangnya itu, euro atau uang Eropa. The US-Canadian Free Trade Agreement adalah satu perjanjian di mana Amerika dan Kanada bersepakat untuk menghilangkan semua hambatan perdagangan di antara kedua negara mulai tahun 1988. The North American Free Trade Agreement, NAFTA,
adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh United States Amerika, Meksiko, dan Kanada, di mana 3 negara bersetuju untuk menetapkan bahwa semua negara di Amerika Utara adalah zona perdagangan bebas. Kasus perdagangan bebas. Kasus perdagangan bebas didasarkan pada teori keunggulan komparatif. Manakala negara-negara berspesialisasi dan perdagangan didasarkan pada teori keunggulan komparatif, konsumen akan membayar harga yang lebih murah, mengkonsumsi lebih banyak, dan sumber daya digunakan secara lebih efisien. Manakala tarif dan kuota dikenakan, sejumlah keuntungan dari perdagangan akan hilang. Ini keuntungan dari perdagangan. Lihat, secara vertikal itu harga, mendatar itu adalah jumlah produksi, ini adalah domestic supply dan demand dari tekstil di Amerika. Permintaan dan penawaran domestik tekstil di Amerika. Ketika harga pasar dunia $2, jumlah permintaan domestik naik, ya, itu jadi 700. Dan jumlah pasokan, jumlah supply-nya turun, tinggal 200. Pasokan tekstil di Amerika turun dan sumber daya dialihkan ke sektor lain karena nggak menguntungkan. Ini contoh lain kerugian dari pengenaan tarif. Jadi pengenaan tarif itu kan merugikan. Kenapa? Karena konsumen harus membayar lebih mahal untuk barang-barang yang dapat diproduksi dengan biaya yang lebih murah. Ya, biaya produksinya itu cuma $2. Tapi konsumen karena dikenakan tarif, pajak impor, itu jadi harus membayar $3. Produsen akhirnya ditarik ke industri tekstil dan dipindahkan dari industri yang lain, sehingga produksi domestik tidak efisien. Dan kita lihat di situ area yang berwarna biru itu adalah penerimaan pemerintah karena dia mengenakan tarif pada importer. Demikian saya kira bahasan kita tentang perdagangan internasional, di mana pada bagian kedua ini kita sudah membahas tentang term of trade, nilai tukar, arus perdagangan, dan hambatan-hambatan perdagangan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan bagi saudara, dan sampai jumpa lagi pada materi pertemuan yang berikutnya, materi pertemuan 13, dan merupakan materi yang pertemuan yang terakhir dari mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.